mental saya jadi down. Sampai detik ini uangnya juga nggak dikembalikan di situ. Tapi itu merupakan saya berikan tanggung jawabnya balik ke Bang Farhat lah, karena Alvin Lim ribut-ribut, pengacaranya Novi juga ribut-ribut. Farhat Abbas kemana sekarang? Dia kan diem, karena dia pinter. Udah bikin lapangannya, udah bikin dia pulang. Kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti yang selangkah lagi akan berakhir memang tinggal cerita. Namun mirisnya, benih-benih pertikaian baru kini justru bermunculan tiada henti. Salah satunya adalah perseteruan panas antara Novi dan Alvin Lim yang kini berujung pada aksi saling lapor. Lantaran Novi yang merasa tidak terima usai Alvin Lim diduga menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang wanita. Hal itu tentunya begitu disayangkan oleh masyarakat yang sungguh mengharapkan hadirnya perdamaian. Tak dapat dipungkiri, memanasnya kondisi bahkan sampai membuat segelintir pihak menjadi harap-harap cemas, menantikan apakah hal ini nantinya berdampak pada rencana perdamaian antara Agus dan Novi. Lantas seperti apa pandangan pakar hukum menanggapi sengkarut konflik Agus dan Novi? Benarkah pula aksi saling lapor ini merupakan sebuah pertanda kalau perdamaian tak lagi berada di depan mata? dari saya sih nggak ada pengaruh, karena kan perdamaian itu kan diinisiasi oleh Farhat sama Densus sama Novi kan, dan Farhat pun sudah mencabut laporan di situ ya. Tapi harusnya uang Agus dikembalikan, tapi sampai detik ini uangnya juga nggak dikembalikan di situ. Tapi itu merupakan saya berikan tanggung jawabnya balik ke Bang Farhat lah, karena dari awal beliau yang ngurus, saya nggak mau ikut campur di situ. Donasi ini kan udah selesai kemarin tuh ya, dengan adanya pertemuan, terus kita sama-sama duduk bareng, terus ada kesepakatan yang artinya sudah selesai kan. Tapi kalau kita lihat ini kan ada to be continue ya. To be continue-nya nih kalau kita menganalogikan ini ada beberapa faktor yang juga menginginkan untuk proses ini tetap berpanjang. Adanya satu ujaran lah, kebencian lah dan lain-lain. Yang artinya memang di sini ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak terima dengan apa yang dilontarkan. Itu memang sah-sah aja untuk bisa dilaporkan ya. Dan tentunya apapun itu kita melihat kasus yang sekarang ini sedang diperbincangkan adalah kasus kasus donasi Agus yang sekarang ini sudah selesai. Itu aja yang terpenting kan, seperti itu. Makanya mental saya jadi down, udah masalah case ini belum selesai gitu, yang seharusnya kita calling down yang sesuai dengan arahan Gusmen, tapi jadi seperti ini. Kasus ini kan kasus yang sudah selesai, yang harusnya juga kita hormati, kita hargai, sudah close. Buat ini menjadi pelajaran, tetapi kok masih ada lagi nih kasus ini, sehingga nih berkepanjangan. Apa yang membuat berkepanjangan? Karena ada orang yang merasa tersakitin, ada merasa tidak terima dengan apa yang disampaikan, apalagi itu ke publik ya. Harus dibuktikan dulu apakah apa yang dilontarkan ini sesuai dengan faktanya. Kalau sesuai dengan faktanya, maka ada jalan yang paling bijak lah untuk bisa laporkan ya, kasus ini bisa dilaporkan. Karena kalau memang itu ada tindakan pidana atau ada unsur, ada kegiatan, bahkan kegiatan gelap narkoba ataupun apa, itu kan ada kamarnya, ada caranya untuk bisa dilaporkan sesuai dengan buktinya. Ya jangan sampai ini juga menyakitkan orang lain. Nah ini harus berimbang ya. Semua tuh harus komprehensif. Apa yang disampaikan itu harus dipertanggungjawabkan. Novi sama Agus sudah damai, seharusnya selesai kan?
selesai. Cuman kan Novi terprovokasi, Agus terprovokasi juga. Jadi kadang-kadang yang mereka terprovokasi atau mereka itu diprovokasi oleh pengacaranya masing-masing, sama pengacara-pengacara yang pengen ikut nimbrung. Kalau kita lihat ya seorang lawyer ya, lawyer ini kan disumpah untuk mendampingi dan memberikan hak kepada kliennya, di mana ada aturan ya, dan juga bagaimana cara untuk bisa melontarkan kata-kata yang artinya jangan sampai ini menyinggung perasaan. Itu yang utama, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyampaikan itu tanpa harus juga menyakiti orang lain. Nah, ini penting sekali buat para lawyer atau pengacara yang sedang mendampingi kliennya. Ada kamarnya, ada caranya untuk bisa memberikan satu penjelasan ya, dan bagaimana caranya dalam proses apabila ini mau diproses hukum itu harus dengan bukti-bukti yang cukup kuat. Jangan hanya melontarkan terus akhirnya berimpact. Tentunya impact inilah yang menjadi poin bahwa terus adanya laporan. Jadi akhirnya saling melapor. Kisruh panas antara Novi dan Alvin Lim belakangan ini benar-benar telah memancing perdebatan sengit. Namun menariknya, sosok Farhad yang sebelum ini dirasa paling vokal meluapkan isi hatinya, kini terdiam 1000 bahasa. Ia yang sebelumnya tak pernah ketinggalan bersuara, kini justru diam tanpa kata. Ya, sejak menjabat tangan Denny Sumargo di hadapan Menteri Sosial, Farhad tak pernah lagi bercakap macam-macam. Laporan-laporan yang ia buat saja, satu persatu telah dicabutnya. Sontak saja, sikap Farhad Abbas yang berubah 180 derajat itu pun disoroti oleh praktisi hukum Deoli Payumara. Terlebih lagi, lewat media sosialnya, Farhad justru kerap kali memberi sinyal dukungan terhadap Novi. Lantas, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Serta bagaimanakah pula tanggapan Deoli Payumara terkait hal ini? Alvin Lim ribut-ribut, pengacaranya Novi juga ribut-ribut. Farhad Abbas kemana sekarang? Ya kan diem, karena dia pinter, udah bikin lapangannya, udah bikin, hanya dia pulang. Farhad Abbas kurang ajar ini. Nih, Bung Farhad Abbas jangan kurang ajar begitu. Ya, ini perkara yang buat dia ini. Tapi kemudian dia lolos dari macam-macam. Mungkin dia cuma kena caci maki doang, tapi itu bagi dia biasa aja, wong dia udah beken dari 20 tahun yang lalu kan. Tapi ketika dia buat medan perangnya, dia buat lapangannya, dia buat wasitnya, blak, tiba-tiba dia kabur nih sekarang, diem aja nih. Kita nih kemana orang ini? Tumben-tumbenan dia nggak ada suaranya. Oh, dia udah tobat kali. Ya, maaf ya Bang Farhad ya, ini bercanda kita ya. Tapi yang membuat dia ini, kalau ngomong damai, saya nggak ada lagi mau ganggu orang atau aneh-aneh. Coba siapa yang diberi tugas sama saya untuk mencabut laporan polisi terhadap Densu? Pokoknya kalau udah cabut itu, kita kan sudah bilang kita tidak ada lagi cubit-cubitan, cabut-cabutan sekarang. Ya kan, bukan menyelesaikan masalah, bukan cari masalah tapi cari musola. Itu kan sudah saya sampaikan, itu pesan dari Pak Menteri kepada saya. Menteri Sosial, Gusmen. tapi begini, Bang Farhad ini membuat ini karena tujuannya sebenarnya mulia. Tujuannya adalah dia pengen supaya hak-haknya Agus tuh terpenuhi dengan caranya dia membela. Karena Farhad ini termasuk salah satu pengacara dari zaman dulu yang membela orang kecil. Oh, kita paham nih. Karena 20 tahun yang lalu kita udah paham sama dia nih. Jadi dia membela. Cuman kadang-kadang pembelaannya itu terlalu sangat bukan vulgar, terlalu sangat mencurahkan semuanya. Mencurahkan semua yang dia miliki, sehingga memang all out bahasanya. Jadi dia all out, dia membela si kliennya. Coba kita lihat di kronologisnya, dia pasti banyak membela orang kecil itu, all out. Nah, sampai pada titik dia merasa klien gue ini udah nggak bisa diatur lagi. Padahal dia yang buat sendiri nih, tapi akhirnya kliennya juga nggak bisa diatur. Akhirnya dia menghilang ini kan. Sekarang ini kan kelihatannya dia menghilang ini. Adam sudah berdamai dengan Densu kan, ngilang dia. Cemplung siapa? Ya Alvin Lim kecemplung. Siapa lagi mau kecemplung? Ya kan?
Mungkin pengacara Novi juga atau siapa bisa kecemplung juga dari arena yang dibuat oleh Farhad Abbas. Apakah Farhad salah? Ya nggak salah juga, wong dia pengacara kan, begitu. Nah, yang kejebur-kejebur ini salah. Yang tadi kita bilang saling mengunci tadi, saling mengunci. Saling mengunci ini kuncinya cuma satu, yaitu bisa memaafkan dan bisa saling memaafkan. Selesai masalahnya. Kalau itu nggak bisa, jalan terus sampai persidangan. Ada yang masuk aja, gitu. Jadi kuncinya itu saling memaafkan. Perbuatan paling mudah dan murah itu adalah memaafkan. Perbuatan yang paling murah dan mudah itu adalah memaafkan dan minta maaf. Murah. Memberi juga paling mudah, mengucapkan terima kasih paling murah. Tapi ini orang jarang berterima kasih, jarang minta maaf, apalagi memaafkan. Nah, kalau kita dapat poin, ada yang minta maaf kita dan ada yang memaafkan kita, itu poin yang paling berharga di dunia ini. Karena ketika orang lupa atau tidak memaafkan kita, di saat makan itu masih ada hati kecil yang berat, walaupun kita kenyang, walaupun kita sejahtera. Tapi dia ada sisi baiknya, yaitu dia menyadarkan kita tentang arti penting donasi. Bahwasanya donasi itu harus ada izin-izinnya, harus terarah, harus terukur. Jangan kemudian hanya dipakai untuk gagah-gagahan. Itu yang dia bikin. Dan akhirnya kita masyarakat Indonesia tahu apa itu donasi dan bagaimana aturan-aturannya dan siapa yang paling bertanggung jawab, yaitu Kemensos. Itu yang dibuat Farhad Abbas. Secara hukum sosial, dia mengajarkan kita tentang ilmu itu. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap bungkam Farhad Abbas sejak penjabat tangan Denny Sumargo, kisruh donasi antara Agus dan Novi yang sempat mereda, kini lagi-lagi menjadi panas. Aksi saling lapor yang berkepanjangan pun datang menodai babak akhir kisah konflik mereka. Pasalnya, bukan hanya Novi yang sudah membuat laporan baru, ya, Agus pun sudah mengambil langkah demikian. Lantaran merasa kondisi penglihatannya saat ini diduga sudah dijadikan bahan olok-olok oleh Novi dan Yolo Ine. Hal itulah yang akhirnya mendorong Agus untuk melaporkan mereka berdua, beserta akun media sosial bernama Asam Lambung Melanda atas Undang-Undang ITE. Lantas, mungkinkah langkah itu merupakan bukti bahwa Agus sudah membatalkan perdamaian? Apa yang akhirnya mutusin buat ngelaporin lagi, Gus? Bukan udah damai kemarin ya? Sayang, Gus, itu gimana, Gus, perdamaian? Dan LP juga udah pada dicabut nih, Gus. Gimana, Gus? Nah, sekarang Novi melaporkan Alvin Lim terkunci secara pidana. Kemudian si Agus melaporkan Novi juga terkunci secara hukum pidana. Apa sekarang yang menjadi dasar semuanya? Dasar semuanya sekarang siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Itu yang terjadi. Jadi sama-sama kekunci. Novi terkunci, si Agus terkunci oleh pengacaranya, Alvin pun terkunci. Bahkan nanti pengacara-pengacara yang sering melapor ini saling mengunci. Ya, mereka berputar-putar dalam kesusahan hidup yang dibuat-buat sendiri. Gitu. Jadi itu sebenarnya nggak perlu, karena ini kan cuma persoalan sosial, donasi biasa. Dibikin damai-damai saja kan bisa sebenarnya. Tapi karena eskalasi sehingga jadi brutal. Ketika jadi brutal, akhirnya mereka saling terkunci. Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar. Seperti itu. Impact yang dirasakan langsung oleh Teteh seperti apa? Impactnya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata? Gitu. Jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Sekarang siapa yang baik? Kita nggak tahu antara Novi atau Agus siapa yang baik. Tapi si Novi sih baik juga sih sebenarnya kan. Agus ya kurang baik. Kurang baiknya apa? Karena mudah diprovokasi sama pengacaranya. Dugaannya itu. Karena kan Agus kan nggak punya pengetahuan yang mendalam. Nah, kurang baiknya apa? Karena dia mudah diprovokasi oleh
dugaannya oleh pengacaranya, sehingga dia terbawa. Kalau Novi baik, tapi dia juga kan punya harga diri. Ketika dibegitukan, disebut apa tadi? Ya. Dari mana kan begitu kan, yang negatif kan, sehingga dia terkunci. Yang mengunci Novi apa? Yaitu harga dirinya dan nama baiknya. Karena seorang individu tetap harus punya harga diri dan nama baik. Ketika itu udah diusik dan paling dalam, akhirnya melaporkan. Ketika melaporkan, saling melaporkan, jadilah saling mengunci. Kunci mengunci. Jadi sekarang hukumnya adalah siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Kecuali mereka kemudian dengan sadar saling memaafkan. Yang hal ini menjadi sulit sekali saling memaafkan ini. Untuk orang Indonesia ini menjadi sulit. Jadi memang kita melaporkan atas dasar kemanusiaan, bukan ada embel-embel lain, karena kita kasihan juga kepada Agus. Memang dari Agus ini psikisnya terganggu gara-gara bulian netizen, gara-gara akun-akun yang lain juga melakukan hal yang sama. Ini yang sangat disayangkan. Kita sudah memberikan somasi, kita sudah memberikan teguran, tapi teguran kita ini tidak diindahkan oleh akun-akun ini. Jadi saya khawatir akun-akun ini juga memicu akun-akun TikTok yang lain untuk melakukan hal yang sama. Makanya kita melakukan langkah terakhir, yaitu adalah laporan polisi. Jadi kita mohon ya kepada akun-akun TikTok, pertimbangkanlah dari sisi kemanusiaan. Jangan sampai gara-gara komentar, bulian, membuat psikis Agus itu terganggu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.